Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk seluruh keberadaan kita. Karena pertolongan dan topangan Tuhanlah kita boleh melewati hari demi hari. Pada hari ini mari kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Bersyukur untuk kasih dan kemurahan. Untuk seluruh hidup kami, Engkau terus menopang kami tanpa henti dan memberkati kami sehingga kami menikmati perjalanan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kami. Ampunilah segala dosa kami dan sucikanlah kami oleh darah Tuhan Yesus. Dan hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami oleh Roh-Mu, sehingga firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami. Tolong kami untuk mengingatnya, serta mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Layakkanlah kami, tolonglah kami orang yang lemah dan berdosa ini. Kuatkan kami dan sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-14, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengamati dan memperhatikan dengan seksama di zaman ini, maka kita bisa melihat dan kita mendapati bahwa dosa, yang namanya dosa, telah dikecilkan maknanya dengan berbagai istilah, misalnya kehilafan ataupun kesalahan, kekeliruan. Sehingga saudara, tidak mengherankan jika kita melihat di sana sini ada banyak berita-berita mengenai berbagai tindakan manusia, yaitu tindakan yang tidak segan-segan untuk mengorbankan sesamanya demi memuaskan nafsunya dan demi kepentingan sendiri. Nah, apa yang terjadi dewasa ini ataupun di zaman ini, sesungguhnya itu sudah digambarkan oleh Daud di dalam Mazmur pasalnya yang ke-14 ini. Saudara, dunia ini dipenuhi oleh angkatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang tidak mengakui Allah, tidak mengaku bahwa Allah itu ada. Nah, orang-orang seperti itu disebutnya sebagai orang bebal. Orang yang bebal. Saudara, kata bebal itu merujuk kepada orang yang berpikir, bertindak berdasarkan pemahaman atau anggapan yang keliru, asumsi yang keliru. Nah, dalam hal ini asumsi yang dipegang oleh orang bebal adalah dengan mengatakan tidak ada Allah. Nah, jadi banyak orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada. Atau bisa kita katakan mereka ini adalah orang-orang yang ateis. Nah, bagi orang-orang ateis, bagi orang-orang yang mengatakan tidak ada Allah, maka tidak ada penghakiman
bagi mereka. Mereka pikir demikian. Tidak ada penghukuman dan tidak ada standar tentang apa yang benar dan apa yang salah. Itu di dalam pandangan orang-orang ateis. Sehingga akibat pemikiran seperti ini, saudara, maka terbentuklah kehidupan yang penuh dengan kebusukan dan kejijikan. Seperti yang kita baca di dalam ayat 1 dan juga ayat 14, pasal 14 ayat 3. Jadi, terjadi pemikiran yang begitu busuk, kehidupan yang begitu busuk dan menjijikan, dan penyelewengan serta kebejatan. Nah, saudara, kebejatan ini bukan hanya ini, tapi kebejatan di hadapan Allah. Semua ini digemakan juga kembali oleh Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 10-12. Di sana tentang kehidupan manusia yang berada di bawah kuasa dosa. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Mazmur yang ditulis oleh Daud ini bukan hanya meratapi mereka-mereka yang tidak percaya Tuhan, ya, atau para ateis intelektual, tetapi juga para ateis praktis. Apa itu ateis praktis? Yaitu bahwa orang-orang ateis praktis itu adalah orang-orang yang mulutnya mengaku bahwa mereka percaya kepada Tuhan, tetapi sikapnya, perilakunya, omongannya, hidupnya menunjukkan bahwa mereka tidak takut terhadap penghakiman Allah. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu ada dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Tetapi hidupnya mereka tidak menunjukkan hidup yang takut akan Tuhan, takut akan penghakiman Allah. Jadi ateis praktis ini adalah sama saja, ya, buruknya sama saja perilakunya dengan ateis. Orang-orang yang secara intelektual mengatakan bahwa tidak ada Allah. Nah, saudara, lalu kita melihat bagian selanjutnya. Bagaimana dengan umat Allah? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, setelah Daud mengawali dengan perenungan mengenai orang bebal, maka di dalam Mazmur ini Daud mengakhirinya dengan gambaran mengenai angkatan yang benar, yaitu di dalam ayat 5. Ya. Saudara, memang tidak dapat dipungkiri bahwa umat Allah mengalami berbagai hal yang jahat, penindasan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi saudara, di sini pemazmur mengingatkan bahwa ada penyertaan Tuhan atas mereka yang mencari Allah. Ada pertolongan Tuhan atas mereka bagi yang percaya kepada Allah dan hidup takut akan Allah. Memang benar bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu ditindas, tetapi ingat dan camkan hal ini. Allah menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang hidup benar dan takut akan Tuhan, mentaati firman Tuhan. Nah, bagian Mazmur ini menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa pada akhirnya orang bebal mengalami kekejutan besar dari Allah. Pasti Allah akan bertindak dan Allah akan memulihkan keadaan umatnya. Ingat itu dan peganglah janji itu dan hiduplah bagi Tuhan. Nah, oleh karena itu, tetaplah percaya kepada Tuhan, mencari Dia dan senantiasa berdoa dan hiduplah benar di hadapannya, yaitu dengan mentaati firman-Nya tiap-tiap hari. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya Tuhan terus menopang kehidupan kita, dan marilah kita berjuang untuk tetap hidup benar, hidup melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang mengasihi kami, yang menolong kami orang yang telah jatuh di dalam dosa dan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami dapat kembali merenungkan firman-Mu untuk menegur dan mengingatkan kami, dan juga agar kami di dalam menjalani hidup dalam dunia ini tidak kecewa, tetapi biarlah firman Tuhan ini menuntun kehidupan kami. Memang ada semakin banyak orang yang menentang Allah dan tidak mengakui, bahkan tidak takut akan penghakiman Allah, karena mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi tidak ada standar moral, tidak ada standar kebenaran. Apa yang mereka lakukan dengan keinginan mereka sendiri.
Tetapi Tuhan, kami yang hidup bagimu, Engkau memberikan janji bahwa ada pertolongan dan perlindungan daripadamu. Tuhan, tolonglah kami, orang yang percaya kepadamu, agar di tengah-tengah kesesakan hidup ini, kami tetap setia dan hidup bagi Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.